Yang satu ini menurunkan kepercayaan. Apa coba SI itu? Apa? Sit, bukan, itu dua kata. Dua kata, SI. Serakah. Bahasa Inggrisnya apa? Greedy. Bukan. Iya tapi belum masuk. SI, selfish, tapi dua kata, namanya self interest, kepentingan pribadi. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya nih, mengapa seseorang diikuti? Kenapa diikuti? Kok ada pengikut? Ini bukan follower Twitter ya, ini bukan follower sosmed, bukan, walaupun bisa juga diartikan begitu. Kenapa seseorang diikuti? Karena apa? Dapat mempengaruhi. Kalau orang bisa mempengaruhi, apa kemudian diikuti? Kenapa diikuti? Tujuan yang sama itu jawabnya. Karena dipercaya. Percaya. Mau pemimpin, kepala preman, kepala ketua atau ketua apapun, itu pasti dengan satu kata kunci, namanya Nah, jadi adik-adik semua, menjadi pemimpin syaratnya ada pengikut. Kenapa ada pengikut? Karena ada percaya. Okay? Tulis itu dan ingat-ingat itu. Ini seumur perjalanan Anda ke depan, setiap Anda berbicara pemimpin, ingat-ingat, bukan soal jabatan, bukan soal tempat, tapi pengakuan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa orang dipercaya? Yuk, ada yang mau kasih jawaban? Nah, saya kasih rumus aja ya. Di Gontor pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi pakai bahasa Inggris boleh ya? Bahasa Inggrisnya percaya apa? Kepercayaan apa? Kepercayaan. Trust. Kalau belief lebih pada keyakinan. Kalau kepercayaan, trust. Kalau belief itu percaya yang sifatnya keyakinan. Ya, itu belief. Dua-duanya bahasa Indonesianya namanya kepercayaan. Tulis rumusnya. Trust sama dengan C tambah I1 seperti rumus kimia tambah I2 kurangi SI. Jadi T equal C plus I1 plus I2 minus SI. Oke, ada yang mau tebak? Itu apa artinya rumus itu? Itu singkatan. Ayo, ada yang mau mikirin nih? Trust itu ada rumusnya. Yuk, C dulu. Apa C itu? Apa? Credibility. Bukan. C apa? Committed. Bukan. Communication. Bukan. Nah, ini membuka kamus saja ini ya. Apa? Community. Bukan. Collaboration. Bukan. Konsisten. Bukan. Chief. Bukan. Nih, saya kasih jawaban. C sama dengan, tulis di bawahnya tuh nanti. C sama dengan penjelasannya. Competence.
kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kompetensi. Mungkin tidak Anda dipercaya kalau tidak punya kompetensi. Nih, saya beri contoh. Pak Anies, saya mau pinjam mobilnya. Misalnya Anda tanya, terus saya jawab, bisa nyetir nggak? Terus jawab, nggak bisa nyetir. Kira-kira saya pinjamin mobil nggak? Karena dia tidak punya kompetensi. Nomor satu namanya kompetensi. Anda berada di pondok ini untuk dikembangkan kompetensinya, kemampuannya, betul tidak? Itu C, nomor satu, namanya kompetensi. Unsur terpenting untuk orang bisa dipercaya, salah satunya adalah kompetensi, punya kompetensi. Oke, terus yang kedua, I1, apa itu I itu? Intelijen, bagus tapi kurang tepat. Apalagi? I, inovasi, bukan. Independence, bukan. Yes, jawabnya integrity. Apa integrity itu? Integritas. Kenapa? Apa sih artinya integritas itu? Integritas itu artinya utuh. Utuh apa artinya? Utuh antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dikerjakan itu sama. Disebut makanya pribadi yang berintegritas karena dia utuh dalam memegang nilainya. Bukan hanya konsisten, tapi utuh jadi satu. Ini dan integritas itu lebih dari sekedar jujur. Integritas itu adalah unsurnya jujur dan mengerjakan hal yang sesuai dengan ajaran dan untuk kepentingan publik. Jujur aja nggak cukup. Kepala preman cerita, selalu menceritakan kejahatannya. Jujur. Berintegritas tidak itu? Tidak, jujur nggak cukup. Jujur dan mengerjakan hal sesuai ajaran. Jadi I yang pertama namanya I yang kedua apa? Bukan. Inspiring, bukan. Intelektual, bukan. Intelek, bukan. Nih, jawabnya nih. Intimasi. Apa itu intimasi? Intimasi ada dekat. Intimasi itu artinya kedekatan. Intim, dekat. Intimasi artinya kedekatan. Saya tidak pernah kenal dengan Anda, tidak pernah dekat dengan Anda, bisa nggak saya percaya? Enggak. Tapi kalau saya dekat dengan Anda, ketemu terus, sering silaturahmi, sering ngobrol, bisa nggak dipercaya? Bisa. Silaturahmi, pertemuan terus-menerus itu menghadirkan kedekatan. Kedekatan itu menghasilkan kepercayaan. Jadi tiga ini, satu kompetensi, dua integritas, tiga intimasi, itu tiga-tiganya membuat skor kepercayaan Anda meningkat. Karena itu tadi saya kasih persamaannya tambah, ya kan? Kalau C-nya angkanya tinggi, maka T-nya akan tinggi, betul ya? Kalau I-nya naik, T-nya naik. I yang kedua naik, akan terasnya naik. Tapi yang keempat itu SI, ini mengurangi nih. Ini unsur yang membuat kepercayaan itu turun. Ini satu faktor, ini menurunkan kepercayaan. Kalau tiga tadi menambah kepercayaan, yang satu ini menurunkan kepercayaan. Apa coba SI itu? Apa? Sit, bukan, itu dua kata. SI, serakah. Bahasa Inggrisnya apa? Greedy. Bukan. Iya tapi belum masuk.
SI, selfish, tapi dua kata, namanya self interest, kepentingan pribadi. Coba pernah nggak ketemu orang yang bekerja untuk umat sepenuhnya, semua uang yang diterima dipakai untuk mengembangkan pondoknya, dipakai untuk mengembangkan dakwahnya? Sering nggak lihat yang begitu? Dipercaya tidak? Ya, dia tidak mementingkan dirinya, tapi kalau masuk ada kepentingan dirinya, kepercayaan langsung turun. Jadi adik-adik, tadi ada 3 yang membuat kepercayaan meningkat dan 1 yang membuat kepercayaan menurun. Apa yang membuat kepercayaan menurun? Bahasa Indonesianya apa? Kepentingan pribadi. Nah, inilah kunci kepemimpinan. Mengapa dalam politik banyak orang yang diragukan dan tidak dipercayai? Karena yang terakhir itu. Betul tidak? Kompetensi ada, okay? Integritas mungkin ada, kedekatan sering turun ke rakyat, tapi ada kepentingan pribadi, kekayaannya, rumahnya, mobilnya. Sering nggak lihat begitu? Itu yang membuat kepercayaan jadi turun. Nah, judul di sini, bagaimana generasi muda pintar berpolitik? Adik-adik, pegang rumus ini. Kalau Anda akan menjadi pemimpin di masa depan, maka Anda harus siap untuk dipercaya. Untuk dipercaya, jaga 3 itu dan kurangi yang nomor 4. Di situ kuncinya. Gampang bukan? Gampang. 3 itu dipegang, yang 4 dikurangi. Kalau 0 rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa kepentingan pribadinya 0, tapi harus bisa dikendalikan. Itu adalah persamaan matematika. Ingat-ingat, P sama dengan C, I1 tambah I2 kurangin SI. Nah, kalau Anda masuk di bidang apapun, mau menjadi pemimpin, ya ini pegangannya. Pegangan di sini nih, rumus ini. Jadi buat adik semuanya, saya titip rumus ini bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diterapkan.